Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan dan kajian kita tentang zakat. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, ya. Dan ini adalah pembahasan yang terakhir dari pembahasan zakat yang telah kita sampaikan pada beberapa kesempatan, ya. Baik, sudah sampai Ustaz, ya. Sudah, Baik, Ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa zakat ini terbagi menjadi dua, ada zakatul mal dan zakatul nafsi, ya. Zakat mal dan zakat jiwa. Nah, zakat mal telah kita sampaikan pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan pada pagi hari ini kita insya Allah akan membahas tentang zakat fitrah, ya. Seperti biasa kita mulai dari pembahasan eh, zakat fitrah. Ustadz Afan ini ada agak terputus-putus nih ya. Mohon maaf, Ustadz. Para ulama memberikan definisi zakat fitrah sebagai zakat yang wajib ditunaikan karena telah berbuka dari Ramadan. Jadi kata fitrah, Apakah di yang lain lancar? Di saya agak terputus-putus, Ustadz. Mungkin di teman-teman yang lain apakah sama mendapati suara Ustadz terputus-putus? Mungkin bisa ya, direspon dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah normal, Ustaz? Nah, sekarang udah normal kembali, Ustadz. Mungkin bisa diulang lagi, Baik, Ustadz, ya. baik. Dari Alhamdulillah. Mukadimah. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa zakat ini ada dua. Yang pertama adalah zakatul mal, dan yang kedua adalah zakatun nafsi. Zakat mal dan zakat jiwa. Nah, zakat jiwa ini tidak lain adalah zakat fitrah itu sendiri. Nah, lalu apa makna dari zakat fitrah? Sebenarnya kata fitrah ini kalau dalam bahasa Arabnya, ya, itu bisa bermakna fitrah dalam artian em, merupakan karakter atau sifat dasar yang ada pada manusia, disebut dengan fitrah. Ada kata fitr dalam artian berbuka. Nah, maka zakat fitrah ini yang mana sebenarnya, ya? Kalau kita dapati atau kita jumpai di dalam kitab-kitab para fuqaha, di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebutannya adalah zakat al-fitri, bukan zakat fitrah. Jadi zakat al-fitri bukan zakat fitrah. Jadi kalau fitrah itu maknanya adalah karakter atau sifat dasar di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sedangkan kata fitr, al-fitru itu maknanya berbuka. Jadi kata al-fitru itu maknanya adalah berbuka. Nah, sehingga sebutan istilah zakat fitrah ini adalah
istilah bahasa Indonesia ya. Sedangkan istilah dalam bahasa Arabnya adalah zakatul fitri, zakat fitri. Nah, sehingga maknanya adalah zakat karena berbuka. Maksudnya zakat karena berbuka setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Sehingga para ulama mengatakan zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan karena telah berbuka dari bulan Ramadan. Karena telah berbuka dari bulan Ramadan. Sedangkan hikmah dari zakat fitrah atau zakat fitri adalah sebagai bentuk kasih sayang kepada kaum fakir miskin. Membuat mereka gembira pada hari di mana kaum muslimin pada umumnya bergembira. Membuat mereka berkecukupan pada hari raya dan membersihkan pelakunya dari perbuatan sia-sia dan dosa. Nah, ini adalah penjelasan Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni. Nah, penjelasan Imam Ibnu Qudamah berkaitan dengan hikmah dari zakat fitri ini, zakat fitri atau zakat fitrah ini sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri atau kita menyebutnya zakat fitrah tuhratan lis-shaimi sebagai penyuci lis-shaimi bagi orang yang puasa atau sebagai pembersih bagi orang yang puasa minal lagwi dari perbuatan yang sia-sia warrafasi dan perbuatan dosa yang dilakukan pada saat puasa. Wa tu'matan dan juga sebagai tu'mah sebagai makanan lil masakini untuk orang-orang miskin. Ya, orang miskin di sini mana adalah juga orang fakir tentunya ya, miskin dan fakir sebagaimana yang kemarin kita jelaskan. Kalau ada kata miskin tanpa disertai kata fakir, maka maknanya ya fakir dan miskin. Kalau ada kata fakir tanpa disertai kata miskin, maka maknanya ya miskin ya fakir sama. Man addaha qabla salati, siapa saja yang menunaikan zakat fitri ini sebelum salat, yakni sebelum salat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulatun, maka itu adalah zakat yang diterima. Alhamdulillah. Itu adalah zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholati, dan siapa saja yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat, setelah sholat Idul Fitri, fahiya sodakotun minas sodakot, maka itu adalah sedekah biasa. Jadi maknanya tidak dianggap sebagai zakat. Begitu menurut dohirnya hadis ini ya. Nah, nanti barangkali ada sedikit tambahan penjelasan berkaitan dengan persoalan waktunya penunaian zakat fitri ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Selanjutnya, ah, hukumnya zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah sebagaimana disepakati oleh seluruh ulama, hukumnya adalah wajib atas setiap muslim. Hal ini berdasarkan pada hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah."
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan zakat al-fitri, zakat fitri, zakat fitrah, so'an satu so'. Satu so' ini sama dengan 4 mud. Satu mudnya kurang lebih adalah 600 gram. Yang nanti insya Allah akan kita berikan penjelasan tambahan. Min tamrin dari kurma kering, au so'an atau satu so' min syairin dari syair. Alal abdi, biasanya diterjemahkan syair itu juwawud atau semacam itu ya. Alal abdi atas seorang hamba, artinya seorang budak ya, hamba sahaya. Wal hurri dan seorang yang merdeka. Wadzakari laki-laki, wal unsa dan perempuan. Wassagiri anak-anak, wal kabiri dan orang tua. Minal muslimina dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha dan Nabi memerintahkan agar zakat ini ditunaikan, antu adda ditunaikan qabla khurujin nasi ila sholati, sebelum berangkat menuju penunaian sholat id. Jadi hadis ini memberikan penjelasan bahwa zakat fitrah ini wajib atas setiap muslim, tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, dewasa ataupun anak-anak, ya. Tidak pula peduli apakah dia budak ataukah merdeka, ataukah dia kaya ataukah dia miskin, semuanya terbebani terkena kewajiban zakat fitrah. Nah, begitu menurut dohirnya hadis ini. Pokoknya dia muslim, ya, punya akal ataupun tidak punya akal, alias akil ya ataupun ghairu akil, misalnya majnun ya, gila, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau gila atau kemudian anak-anak atau kemudian pikun, nah, siapa yang menunaikan zakatnya tentu adalah walinya atau orang yang wajib menafkahi mereka, orang yang mengurus urusan mereka. Kalau mereka punya harta ya berarti diambilkan dari harta mereka. Yang melakukannya adalah orang yang mengurus mengurus mereka, tentunya begitu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, jadi terkait dengan zakat fitrah atau zakat fitrah ini syaratnya cuma dua. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama Islam, jadi berarti orang kafir, dalam hari kafir asli, bukan murtad, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dalam arti tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah di dunia dia tidak dituntut untuk membayar zakat fitrah. Meskipun kelak di akhirat dia juga akan kena tuntutan dari Allah atas perbuatannya tidak menunaikan zakat fitrah. Meskipun kalau dia menunaikan zakat fitrah juga tidak sah karena dia kafir. Syarat yang kedua adalah mampu mengeluarkan zakat fitrah. Maksudnya mampu mengeluarkan zakat fitrah ini adalah memiliki kelebihan bahan makanan sehari semalam untuk dia dan semua yang wajib dia nafkahi. Makanan untuk dia dan semua yang wajib dia nafkahi. Jadi sederhananya, kalau ada seorang kepala keluarga, misalnya seorang ayah, dia punya 2 orang anak yang masih wajib dia nafkahi, punya istri, katakan begitu, 1 orang istri, punya ibu yang sudah tua yang wajib dia nafkahi. Nah, dia memiliki kecukupan dana dalam artian sekarang uang, ya, memiliki uang yang cukup untuk makan sehari semalam untuk dia dan 1 istrinya, 2 anaknya, dan 1 ibunya tadi. Maka dia kalau punya kecukupan itu dan memiliki kelebihan untuk membayar zakat fitrah, maka dia wajib untuk membayarkannya.
Jadi maknanya zakat fitrah tidak harus kaya. Orang yang membayar zakat fitrah tidak ada syarat dia harus kaya, memiliki satu nisab harta, tidak ya. Jadi seperti itu. Tidak tidak seperti zakat mal yang di situ ada ketetapan. Orang yang zakat mal adalah orang yang hartanya mencapai nisab. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, kemudian zakat fitrah dikeluarkan dari jenis apa atau dari bahan makanan apa? Maka para ulama mengatakan zakat fitrah ini dikeluarkan dari semua jenis bahan makanan pokok yang dimakan atau dikonsumsi sehari-hari di masyarakat tertentu. Jadi kalau di kita mengeluarkan zakat fitrah dengan kurma, maka tidak dibenarkan karena bukan bahan makanan pokok kita sehari-hari. Meskipun kurma itu adalah bahan makanan pokok juga, tapi tidak berlaku di tengah-tengah kita. Dan begitu seterusnya bahan-bahan makanan pokok yang tidak berlaku di tengah-tengah kita atau tidak menjadi kebiasaan di tengah-tengah kita, maka tidak sah kita bayarkan sebagai zakat fitrah. Jadi harus dari apa ya, Badit? Harus dari jenis bahan makanan yang kita makan sehari-hari yaitu beras. Apakah mau beras yang mahal ataupun beras yang biasa-biasa, pokoknya beras. Jadi seperti itu ya. Ini kewajibannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, nanti insya Allah akan ada penjelasan terkait dengan persoalan bagaimana kalau diganti dengan uang ya. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Jadi ini kita bicara dari hukum aslinya dulu, yaitu bahwa membayar zakat fitrah ini dengan eh, apa bahan makanan yang menjadi bahan makanan pokok kita sehari-hari. Nah, baik. Dalilnya apa ya? Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Mengingat pada zaman itu bahan makanan pokoknya masyarakat Arab ada syair, ada hintoh, ada kurma ya. Mereka beragam seperti itu ya. Bayarnya bisa syair, bisa hintoh atau gandum, bisa juga dengan kurma. Nah, kita bahan makanan pokoknya hanya beras seperti itu. Mungkin kalau ada masyarakat yang bahan makan pokoknya jagung ya kita bisa berikan jagung, tapi sepertinya sekarang tidak ada. Baik. Nah, pertanyaannya sekarang berapa membayar zakat? Ya, fitrah yang harus dikeluarkan sebagai zakat tadi. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan satu sok dari semua jenis bahan makanan pokok yang tadi kita jelaskan ya. Satu sok. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan satu sok dari semua jenis dan setengah sok dari bur. Jadi kalau yang kita keluarkan itu adalah jenis albur, albur itu ya sebenarnya adalah salah satu jenis kayak apa ya gandum gitu ya. Jadi dia jenis jenis gandum, tapi saya persisnya kurang begitu tahu ya terkait dengan albur itu ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah untuk jenis bahan makanan pokok yang disebut dengan albur yang biasanya juga diterjemahkan dengan apa gandum atau yang sejenis dengan itu ya. Saya juga sekali lagi persisnya gandum itu apa persisnya albur dalam bahasa Indonesia itu apa saya kurang tahu persisnya ya. Apakah
eh, ya mirip-mirip dengan gandum ya. Kalau al-bur maka hanya setengah sok, begitu kata Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau jumhur ulama, mayoritas ulama, satu sok ini dari semua jenis bahan makanan pokok. Nah, satu sok itu sama dengan satu mud. Satu mud itu sama dengan 544 gram. Kalau tadi saya katakan 600 itu pembulatan, ya, biar mudah. 544 gram kali 4 berarti 2175 gram. Berarti 2 kilo lebih 175 ya, gram gandum. Jadi ini eh, menggunakan konversi gandum. Jadi konversinya menggunakan gandum. Nah, karena gandum dan beras ini sedikit berbeda ya, berat masanya, nah, maka sedikit terjadi perdebatan biasanya di musim Lebaran ya. Satu sok atau 4 mut yang mana kalau menggunakan gandum itu dikonversi menjadi 2,175 kilogram. Kalau beras jadi berapa? Nah, ini ada beberapa versi ya. Ada yang mengatakan ya 2,5 kilo. Ada yang mengatakan kurang sedikit, ada yang mengatakan lebih sedikit ya. Nah, jadi seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau menggunakan hitungan ini ya, satu mut itu sama dengan 544 gram, maka satu satu sok ya, satu sok ini sama dengan 2,175 kilogram gandum. Nah, kalau beras saya kira tidak terpaut sedikit, tidak terpaut banyak ya. Nah, sehingga kalau kita mengeluarkan beras 2,5 kilo itu insya Allah sudah yakin ya memenuhi ketentuan ini. Tapi kalau kita ragu, ya bagus juga kalau kemudian kita tambahkan lagi menjadi 3 kilogram. Kalau 3 kilogram, insya Allah sudah sangat-sangat lebih ya dari kewajiban itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, kemudian kapan waktunya penunaian zakat fitrah? Mulai diperkenankan sejak masuk bulan Ramadan. Jadi sejak masuk bulan Ramadan, namanya ditakjil, ya, ini sudah boleh untuk ditunaikan. Boleh, boleh itu artinya tidak wajib. Sedangkan mulai wajibnya adalah sejak tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi sejak tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Atau mulai terbitnya matahari bulan tanggal ya, atau mulai terbitnya matahari, harusnya adalah matahari tanggal 1 bulan Syawal. Dimulai terbitnya matahari tanggal 1 bulan Syawal menurut madhab Hanafi dan satu pendapat dari Malikiyah sampai sebelum sholat Id. Jadi waktunya sempit kalau madhab Maliki ini Mbak Dia. Nah, haram hukumnya mengakhirkan sampai setelah sholat Id dan tetap wajib ditunaikan. Jadi kalau sampai setelah sholat Id belum dibayarkan, maka tetap wajib dibayarkan, tapi hukumnya dosa. Ya, hukumnya dosa. Nah, sehingga yang patut kita ingat adalah mulai boleh dibayarkan adalah sejak masuk bulan Ramadan, sedangkan mulai wajibnya dikatakan sebagai wajib ini menurut madhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali adalah mulai tenggelamnya matahari pada hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini yang sering dipakai ya, madhab Hanafi jarang dipakai. Nah, konsekuensinya begini Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Kalau kita punya seorang anak yang baru lahir di malam hari Ramadan. Jadi misalnya malam Idul Fitri setelah Isya anak kita lahir.
Apakah kita wajib menzakati zakat fitrah untuk dia? Jawabannya tidak, karena dia tidak menjumpai satu waktu meskipun sebentar dari bulan Ramadan. Jadi dia tidak wajib kita keluarkan zakat fitrah untuk dia ya. Karena apa? Karena dia tidak sempat menjumpai meskipun sebentar waktu dari bulan Ramadan. Berbeda kalau anak kita ini lahir sebelum maghrib. Jadi lahir sebelum maghrib. Ya lahirnya misalnya jam 5 sore. Jam 5 sore. Maghribnya jam 6. Maka wajib kita zakatkan, kita wajib keluarkan zakat fitrah atas anak yang baru lahir ini. Karena apa? Karena dia menjumpai sedikit ya dari bulan Ramadan dan tentu juga menjumpai bulan Syawal. Nah, sekarang kita balik. Ada orang yang meninggal dunia dari keluarga kita misalnya. Naudzubillah dari mudah-mudahan diberikan kesehatan semua ya. Jadi eh, ada orang yang meninggal dunia dari keluarga kita misalnya. Di akhir bulan Ramadan. Kapan di akhirnya itu? Menjelang maghrib. Belum maghrib. Belum maghrib. Misalnya jam 5 tadi. Apakah wajib dizakati fitrah ketika malam hari Ramadan, malam hari Lebaran tadi ya, malam hari Id tadi? Nah, maka jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena orang ini, keluarga kita tadi itu misalnya, tidak menjumpai sedikit dari bulan Syawal. Ya. Tetapi kalau dia meninggal dunia setelah maghrib, jadi pas waktu maghrib atau setelah maghrib sedikit, dia meninggal dunia, maka tetap wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Karena apa? Karena dia sempat menjumpai bulan Syawal. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tata caranya ya, terkait dengan persoalan kapan waktunya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, kemudian zakat fitrah. Bolehkah zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang? Seperti yang tadi sempat kita singgung. Maka jawabannya terdapat perbedaan di kalangan fuqaha. Mayoritas fuqaha seperti madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali ini tidak membolehkan menggunakan uang. Jadi harus bahan makanan pokok. Sedangkan madhab Hanafi membolehkan untuk bahan makanan pokok diganti dengan uang. Begitu pula sebagian ulama membolehkan. Dari luar madhab Hanafi, di luar madhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, ada kalangan-kalangan ulama yang juga membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, bagaimana kalau kita ikuti? Jawabannya boleh untuk kita ikuti. Ya, boleh untuk kita ikuti. Tidak ada masalah. Jadi berarti konversi dari berapa? Konversi dari bahan makanan pokok. Bukan konversi ya. Nilai dari harga, nilai dari bahan makanan pokok yang seharusnya kita keluarkan. Nah, kita pernah mendengar bahwa kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, berarti kita telah mengikuti madhab Hanafi. Kalau mengikuti madhab Hanafi, berarti kita harus mengikuti madhab Hanafi secara utuh. Dalam artian, menurut madhab Hanafi, satu sok itu bukan 2,5 kg. Ya. Satu sok itu bukan 2,5 kg, tapi satu sok itu kalau menurut madhab Hanafi mencapai 3 kilo. Jadi mencapai 3 kilo kalau menurut madhab Hanafi. Jadi soknya madhab Hanafi ini lebih besar daripada madhabnya Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i, madhab Hambali, ya madhab Hambali dan madhab Maliki ya. Satu sok itu menurut versi madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan ini yang lebih tepat sebenarnya. Satu sok itu tadi ya, 4 mud, yang satu mudnya adalah di kisaran 544 gram tadi. Nah, tetapi madhab Hanafi
punya satu pendapat yang berbeda dengan pendapat tiga mazhab tadi terkait dengan besaran sok. Besaran sok menurut mazhab Hanafi itu bisa mencapai ya, 3 kilogram. Jadi mencapai 3 kilogram, bukan bisa ya, tapi mencapai kurang lebih 3 kilogram. Nah, berarti kita kalau mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, bukan misalnya 1 kilo itu harganya 10.000 misalnya ya. Jadi bukan 10.000 kali 2,5 kg gitu ya misalnya. Tetapi harus 10.000 kali 3 kilogram. Jadi 10.000 kali 3 seperti itu. Ini sebagian orang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, berarti kita telah mengikuti mazhab Hanafi. Nah, kalau kita mengikuti mazhab Hanafi, berarti soknya atau ukuran zakatnya ya harus mengikuti ukurannya mazhab Hanafi. Nah, begitu. Apakah demikian? Jawabannya tidak harus sih. Ya, tidak harus demikian. Tapi kalau mau demikian, lebih bagus. Kalau mau demikian, lebih bagus. Karena itu artinya kita lebih hati-hati. Tapi kalau tidak demikian, ya tidak ada masalah. Karena sebenarnya yang punya pendapat bolehnya mengeluarkan timah atau nilai, bukan wujud bahan makanan pokok, tapi wujudnya adalah uang misalnya, ini bukan hanya mazhab Hanafi saja. Dan yang punya hitungan sok lebih besar, itu hanya mazhab Hanafi saja. Jadi seperti itu. Sehingga kita tidak niscaya, ya, tidak harus kemudian mengikuti mazhab Hanafi dari sisi sok. Ya, dengan alasan karena kita mengikuti eh, pendapat yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan timah, sehingga kita mau tidak mau harus menggunakan hanya mazhab Hanafi. Maka ini tidak harus. Memang ada sebagian yang menjelaskan demikian ya. Wallahu taala alam. Nah, baik. Kemudian kepada siapa zakat fitrah diberikan? Nah, jumhur ulama mengatakan zakat fitrah ini diberikan kepada 8 golongan. Mananya ya sebagaimana zakat mal. Dalam artian kita boleh memberikan kepada fakir miskin, kita boleh memberikan kepada gharim ya. Kita boleh juga memberikan kepada misalnya Ibnu Sabil dan seterusnya yang kemarin telah kita jelaskan. Sementara itu mazhab Maliki mengatakan hanya kepada fakir dan miskin saja. Nah, kalau kita lihat hadis yang tadi sempat kita sampaikan ya, ini sejalan dengan mazhabnya Maliki. Ya, sejalan dengan mazhabnya Maliki. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abbas ya menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk apa ini? Di sini dikatakan tu'matan lil masakin sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Jadi seperti itu. Ya. Sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Nah, kalau kita melihat hadis-hadis itu, zakat fitrah itu lebih tepat diberikan kepada fakir miskin saja. Begitu dohirnya. Nah, maka mazhab Maliki ini kalau kita lihat ya, nampaknya cocok dengan hadis-hadis yang ada. Sedangkan jumhur ulama ya memahami ayat tentang mustahik zakat ini yang berlaku secara umum ya. Al-Qur'an mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, kata-kata sedekah di situ mencakup zakat mal dan juga zakat fitrah. Nah, sehingga jumhur ulama yang memahami zakat fitrah juga diberikan kepada 8 golongan. Nah, jadi ini perbedaan ulama biasa dalam memahami sebuah nas, ya, sebuah ayat atau sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, kemarin ini sudah sempat kita jelaskan ya, fakir dan miskin itu pada prinsipnya sama ya. Kemarin sudah sempat kita jelaskan, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan dasarnya, pangan, sandang, dan papan. Ya, sehingga orang yang berhak menerima zakat dengan atas nama fakir dan miskin adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan sama sekali. Ya. Kemudian
Yang kedua adalah orang yang memiliki harta atau memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan dia dan anak istrinya. Hanya terpenuhi ya kurang dari misalnya 5%. Jadi begitu. Tiga, orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang dapat memenuhi, ini harusnya bukan 5% ya, 50% ya. Jadi mohon maaf bukan 5%, 50% ya, kurang dari 50%. Kemarin sudah kita sampaikan. Yang ketiga adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya namun tidak secara penuh. Lebih dari 50%, hanya saja kurang dari 100%. Nah, yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan selama 1 tahun. Nah, jadi yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan selama 1 tahun. Ini luar biasa ya. Jadi siapa yang tidak bisa memenuhi kebutuhan selama 1 tahun, ya, secara full, secara 100%, ya dia bisa memenuhi tapi kurang. Ya. Maka dia bisa digolongkan sebagai fakir miskin ini. Tentu ini tidak sejalan dengan kriteria fakir miskin menurut misalnya ya BPS atau menurut World Bank, menurut Bank Dunia. Enggak ya. Ini sangat luar biasa menurut apa namanya konsep dalam Islam ini ya. Dia terhitung sebagai fakir miskin kalau dia ya, tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya atau mencukupi tapi tidak bisa sepenuhnya. Dan yang dimaksud tidak bisa mencukupi ini adalah tidak bisa mencukupi selama 1 tahun. Artinya selama 1 tahun itu misalnya begini, dia punya harta. Harta itu misalnya dia punya harta 20 juta. Katakan begitu. Nah, 20 juta apakah cukup untuk hidup 1 tahun secara sempurna andai kata dia tidak bekerja. Misalnya dia udah tua, tidak bisa bekerja, tapi dia punya uang, katakanlah 20 juta. Nah, apakah 20 juta itu bisa dia pakai hidup selama 1 tahun dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar secara sempurna atau tidak? Nah, kalau misalnya tidak cukup, berarti dia meski punya uang 50 juta, 20 juta, karena dia tidak bisa bekerja ya, maka dia berhak menerima zakat. Ya. Nah, di sini saya lanjutkan sehingga ASN ya, PNS atau ASN dan karyawan, pedagang yang pada umumnya pekerjaan mereka setiap pekan atau setiap bulan menghasilkan kecukupan seperti di atas adalah orang yang kaya, tidak berhak menerima zakat dengan atas nama fakir atau miskin. Jadi kalau eh, apa PNS gitu kan ya, ini kan seolah-olah dia seolah-olah sepanjang tahun dia pasti akan memenuhi kebutuhan ya, pasti seolah-olah begitu ya. Sehingga apa namanya ASN, kemudian para karyawan yang sudah punya gaji tetap, kira-kira begitu, kemudian pedagang yang biasanya, yang pada umumnya ya, dia juga bisa memenuhi kebutuhan setiap bulannya, setiap pekannya, setiap harinya dia bisa memenuhi secara standar ya, di apa namanya ya sudah memenuhi kecukupan lah secara standar, maka dia tidak berhak menerima zakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi yang bisa menerima zakat dengan kategori fakir miskin ini berarti siapa ya? Bisa kita petakan misalnya orang yang sudah tua, tidak bisa bekerja. Orang sudah tua, tidak bisa bekerja. Dia punya uang sedikit. Nah, apakah cukup untuk 1 tahun ya? Katakanlah tidak. Maka berarti dia termasuk fakir miskin. Atau dia punya pekerjaan, tidak punya harta, atau punya harta sedikit, dan juga punya pekerjaan, hanya saja pekerjaannya tidak pernah bisa menghasilkan kecukupan. Jadi mungkin dia eh, bekerja serabutan yang tidak tetap, tidak jelas, atau kemudian dia adalah bekerja sebagai tukang cuci baju di rumah tetangga ya. Intinya dia tidak mencukupi kebutuhan dasar sebenarnya kecuali ngirit-ngirit banget gitu kan ya, ngirit-ngirit banget sehingga kebutuhan-kebutuhan dasarnya ini tidak bisa tercukupi secara baik. Nah, ini berhak mendapatkan zakat fitrah atas nama fakir dan
miskin, dan di tengah-tengah kita tentu yang seperti ini juga masih banyak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, kemudian kalau panitia zakat dapat bagian atau tidak? Ya, jawabannya tidak, karena dia bukan amil seperti yang kemarin sempat kita singgung ya. Amil adalah pegawai administrasi yang diangkat oleh pemerintah negara, dalam hal ini ya negara Islam sebenarnya ya konsep ini. Ini konsep di dalam negara Islam. Adapun di dalam negara sekuler ada konsep amil zakat ini jadinya agak sedikit membingungkan memang ya. Karena akhirnya jadi kacau karena ada zakat, ada pajak, ada macam-macam jadi agak sedikit bingungkan ya. Nah, dalam Islam aslinya dalam sistem Islam amil zakat ini adalah pegawai administrasi yang diangkat oleh pemerintah atau negara untuk mengurus, menyiapkan data mustahik dan data muzaki, menarik dan mendistribusikan zakat. Dan dia bekerja sepanjang tahun kira-kira seperti itu. Seperti halnya para pegawai pajak ini dia bekerja setiap hari, setiap saat dia mengupdate ya kondisi data mustahik, data muzaki ya, dan kemudian melakukan update semua itu. Apakah tingkat daerah, ataukah tingkat provinsi, ataukah tingkat pusat, katakan seperti itu. Nah, amil ini memiliki kekuatan hukum untuk memaksa mengambil zakat secara paksa. Begitu kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seseorang itu tidak mau membayar zakat, padahal dia sudah wajib zakat, maka amil ini bisa mengambil zakat mereka secara paksa. Ya, kira-kira seperti itu. Ini ambil zakat. Nah, sehingga panitia zakat ini tidak dapat bagian kalau memang dia bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan termasuk bukan termasuk ya 7 golongan yaitu ghorim dan lain-lain. Nah, kemudian apakah orang yang membayar zakat fitrah boleh menerima zakatnya, boleh menerima zakat juga? Jadi di saat yang sama dia membayar zakat fitrah, tapi dia juga menerima zakat fitrah, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Sepanjang dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, misalnya fakir, miskin, atau penyandang hutang. Nah, jadi dia membayar zakat fitrah, tapi nanti dia menerima zakat fitrah. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh ya, sepanjang dia termasuk orang yang eh, berhak ya, menerima zakat, yakni miskin atau yang lain tadi. Nah, kemudian bolehkah zakat fitrah diberikan ya? Bolehkah zakat, bukan hanya zakat fitrah ya, tapi zakat secara umum ya. Bolehkah zakat diberikan kepada anak atau orang tua yang miskin? Jadi anak kecil atau orang tua yang miskin. Nah, maka jawabannya jika nafkah anak masih ditanggung oleh orang tua, tidak boleh. Jadi jika nafkah anak ini masih ditanggung oleh orang tua, maka anak ini tidak boleh kita beri zakat. Karena berarti dia sebenarnya kaya. Kaya dengan sebab apa? Dengan sebab ditanggung oleh orang tuanya. Nah, jika kondisi orang tua nafkahnya wajib, ya orang tua itu tadi, ya, orang yang sudah tua tadi. Jika kondisi orang yang sudah tua, ya, nafkahnya wajib, ini harusnya terpisah tulisnya ya, orang tua, maksudnya orang yang sudah tua ya, renta. Orang yang sudah renta, yang sudah tua, sudah sepuh bahasa Jawa, nafkahnya wajib ditanggung oleh anaknya, jadi dia wajib dinafkahi oleh anaknya, maka anak tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang tua. Jadi misalnya saya memberikan zakat kepada ibu saya sendiri. Nah, sementara ibu saya ini wajib saya tanggung zakatnya, maka tidak boleh apa wajib saya tanggung nafkahnya, maka tidak boleh saya berikan zakat kepada ibu saya. Nah, begitu pula misalnya ada seorang istri ya, diberi zakat oleh orang. Boleh apa tidak seorang istri menerima zakat? Nah, seorang istri ini kalau suaminya kaya, artinya suaminya mampu menafkahi dia secara sempurna, kaya, cukup ya. Seorang istri ini dianggap cukup, dianggap kaya karena kondisi istri itu mengikuti kondisi suami ya, kira-kira begitu. Jadi meskipun istri ini sebenarnya dia tidak punya pekerjaan, dia juga tidak punya penghasilan, oh berarti miskin dong. Enggak. Kalau memang suaminya dia kaya, artinya cukup ya,
memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasarnya, ya maka istri tidak boleh diberi zakat. Sebagaimana suaminya tidak boleh menerima zakat karena suami kaya, maka istri ikut ikut kaya. Jadi seperti itu. Jadi intinya siapa saja orang yang nafkahnya wajib ditanggung oleh orang lain, artinya dia kaya ya, ditanggung oleh orang lain itu artinya dia kaya. Dia tidak boleh menerima zakat. Kalau pihak yang menanggung dia ada, pihak yang menanggung dia kaya. Jadi seperti itu. Baik. Wallahu taala alam. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, ternyata sudah habis materi kita pada pagi hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Ustadz tadi. Pak, mohon maaf atas keterlambatan saya dan atas penyampaian yang mungkin agak sedikit tersendat karena agak sedikit pusing Ustadz. Apa? Baik, Masya Allah, terima kasih kepada guru kita Ustadz Usman yang sudah menyampaikan perihal zakat fitrah. Nah, silakan bagi sahabat-sahabat atau teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan atau apa saja yang mungkin belum paham ya, yang mungkin belum dipahami, silakan bisa ditanyakan terkait zakat fitrah ya. Bisa raise hand ya, bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa menekan tombol raise hand untuk ditanyakan langsung persoalannya kepada guru kita Ustadz Usman. Atau boleh juga di chat ya, silakan. Ya, kembali kepada yang tadi Ustadz terkait zakat fitrah ini ya. Iya, Terutama ini di masyarakat tuh yang menentukan ini ya, menentukan mustahiknya itu, mustahik, ya betul mustahiknya itu Ustaz. Yang agak-agak ya susah, agak sulit itu Ustaz. iya, tentu kita melihat secara zahir ya. Kita perlu mengidentifikasi ya pekerjaan dia apa. Ya, saya pikir kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan kita bergaul dengan mereka, maka tentu kita akan mendapatkan informasi terkait dengan data pribadi orang ini ya, pekerjaannya apa. Kemudian ya kalau kita tahu pekerjaannya apa, biasanya kita akan tahu ya penghasilannya kira-kira seberapa. Jadi seperti itu kita akan bisa mengukur ekonominya. Nah, begitu. Atau kita bisa berkoordinasi dengan KRT-an setempat. Ya. RT ini biasanya juga mengantongi datanya beberapa warga tentunya ya. Ini orang bekerja, ini orang tidak bekerja, ini orang cukup, ini orang tidak cukup. Atau dari informasi-informasi yang lain yang intinya kita berusaha untuk tahakuk, untuk memastikan bahwa yang kita beri zakat ini memang berhak. Jadi seperti itu. Adapun kita sudah tahakuk, sudah memastikan, dan menurut dugaan kita sudah benar, tapi ternyata tidak. Nah, begitu ya, karena dia orang kaya tapi penampilan orang miskin tidak kelihatan. Nah, maka ya tidak masalah ya, sah menurut dohirnya ya. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah usaha. Oleh karena itu maka masyarakat juga seharusnya terdidik dengan hukum Islam. Dia juga harus tahu mengukur dirinya, apakah dia termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Nah, jangan-jangan dia menyimpan harta ya yang tidak diketahui oleh orang kan begitu. Nah, seperti itu sehingga dia tahu bahwa kalau dia menerima zakat hukumnya haram. Sementara ya dia penampilannya dianggap oleh orang itu misalnya miskin sehingga kemudian dia diberi zakat padahal dia cukup. Nah, begitu ya. Nah, ini dia harus terdidik juga dengan hukum Islam dan harus sadar akan hukum ini bahwa kalau dia memang orang yang tidak berhak menerima zakat, haram hukumnya dia menerima zakat. Nah, jadi seperti halnya masalah ini ya pendataan misalnya ada BLT atau apa. Nah, kadang-kadang orang yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan BLT itu tetap ikut merebut ya BLT sehingga ada orang yang seharusnya dia mendapatkan tapi dia tidak mendapatkan. Ini karena salah dalam mendata mungkin pihak RT-nya atau orang-orang tertentu ya yang apa namanya kurang jeli dalam mendata dan juga didukung oleh pihak-pihak yang mohon maaf ya mungkin rakus atau kemudian ya pokoknya intinya kepingin mendapatkan bantuan padahal dia sebenarnya
tidak berhak. Jadi sebenarnya intinya adalah kedua belah pihak ini harus sama-sama paham. Muzaki faham siapa para mustahiknya dan masyarakat juga paham apakah dia ini mustahik atau tidak. Nah, seharusnya begitu sehingga kemudian ini saling memahami, saling mengerti dan kemudian akan tertunaikan zakat dengan benar. Nah, tapi ala kulli hal kalau kita sudah berusaha mendeteksi apa namanya? me, ya mengidentifikasi dan kita sudah berusaha tetapi salah ya itu di luar batas kemampuan manusia. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz ini terkait ini ya, pembagian zakat fitrah ke tangan mustahik itu ya bagaimana kalau misalnya kita menitipkan ke katakan ke Pak RT gitu ya atau ke Pak RW ke DKM gitu. Dan yang jadi problem tuh ketika idnya berbeda Ustadz. Waktunya berbeda. Ini ketika misalkan katakan kita idnya misalkan hari Sabtu gitu ya. Nah, sedangkan apa? Misalkan Pak RT gitu ya, ahadnya ini, sedangkan itu belum belum sempat dibagikan, jadi bagikan itu di malam takbirannya gitu di sore Sabtu sore itu gimana? Sedangkan kita sudah id gitu ya. Itu bagaimana? Ya, jadi pembayaran zakat fitrah waktunya mengikuti aidnya orang yang membayar. Jadi pembayarannya zakat fitrah waktunya mengikuti Idul Fitrinya atau hari Idul Fitrinya orang yang membayar. Sehingga kalau kita sudah menitipkan ke Pak RT atau ke panitia tertentu misalnya, sementara mereka berhari raya beda dengan kita ya, kita wajib menunaikan ulang di mana hari raya kita, di hari raya kita. Jadi seperti itu. Nah, maka lebih amannya kalau itu di tingkat KRT-an, di situ ada beberapa mungkin perbedaan di kalangan masyarakatnya, ada yang Idul Fitri mengikuti misalnya mengikuti standar tertentu ya, misalnya pakai hisab, yang satu pakai ruyah. Nah, seringkali kan ini beda. Maka kalau itu di masjid atau di KRT-an, ya sebaiknya ditunaikan 1 hari sebelum Idul Fitri. Jadi seperti itu. Maka itu sudah sah. Jadi ditunaikan 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Baik yang nanti Idul Fitrinya maju ataupun yang Idul Fitrinya mundur 1 hari, kira-kira begitu. Maka sama-sama menunaikan zakat tidak keluar dari waktunya. Nah, begitu. Untuk mensiasatinya begitu. Allah alam. Mungkin gitu, Ustaz. Kalau yang sudah dititipkan tadi katakan ke Pak RT misalkan ya, gitu, itu dianggap sedekah atau bagaimana Ustaz? Ya, dianggap sedekah. Tadi Hmm. hadisnya juga mengatakan siapa yang menunaikan setelah sholat, maka fahuwa sodakotun minas sodakot. Jadinya sedekah biasa. Jadi seperti itu. Baik Ustadz, Alhamdulillah mungkin kami kira cukup di pembahasan kita kali ini terkait zakat fitrah. Barangkali Ustadz ada yang disampaikan sebagai penutup? Insya Allah untuk kali ini cukup, Ustaz. Nah, mungkin untuk tema berikutnya apa nanti kalau ada usulan dari bapak-bapak, ibu-ibu, Hmm. silahkan atau dari nanti Ustadz Supri juga dipersilakan ya. Seperti itu. Allahu ta'ala alam. Mungkin itu sekali lagi mohon maaf eh, atas kekurangan ya dan hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Jadi saya pribadi, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatiannya. Sekian dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Usman sudah menyampaikan ilmunya terkait topik zakat fitrah. Bagi sahabat-sahabat atau Bapak Ibu nanti yang menginginkan pembahasan apa selanjutnya ya silakan bisa ditanyakan secara langsung di Japri WA kami atau panitia ya insya Allah. Baik kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.